Jumpa kembali di channel DNA dengan saya Diana Puspitawati. Ayo kita bahas lagi sifat-sifat koligatifnya. Ini adalah video yang ke-6. Kita sudah membahas penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan sifat koligatif yang terakhir adalah tekanan osmotik. Kita ulang kembali, apa itu tekanan osmotik? Peristiwa osmosis adalah perpindahan partikel air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melewati membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel adalah yang dapat dilalui pelarut, tapi bukan zat terlarutnya. Tekanan yang diperlukan untuk proses osmosis ini disebut tekanan osmosis. Terkadang kita menyebutnya dengan tekanan osmotik. Kalau tekanan yang diperlukan untuk mengembalikan ke keadaan awal, kita sebut dengan osmotik balik. Kita lihat contohnya di kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, membunuh lintah dengan menambahkan garam. Contoh kedua, untuk mendapatkan garam dari laut, kita pakai osmosis balik. Untuk contoh yang selanjutnya bisa kalian cari sendiri ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, jumlah partikel dalam tekanan osmotik dinyatakan dengan satuan molaritas. Oleh karena itu, rumus awalnya dari rumus PV sama dengan nRT atau dari rumus persamaan gas ideal. Namun jika mol dibagi dengan volume itu sama dengan molaritas, maka jadilah rumusnya P sama dengan mRT, di mana M adalah molaritas, kemudian R adalah ketetapan gasnya, dan T adalah suhu pada satuan Kelvin. Selanjutnya mari kita coba dengan soal perhitungannya. Bila tekanan osmotik darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm, berapakah gram glukosa C6H12O6 yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan cairan infus yang isotonik dengan darah? Nah, artinya isotonik di sini maksudnya adalah yang sama tekanan osmotiknya dengan si darah tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu ya masing-masing. Yang pertama adalah dari T atau temperaturnya. Karena harus menggunakan Kelvin, maka suhu Celcius tersebut diubah menjadi Kelvin, yaitu ditambah dengan 273. Kemudian mR glukosa, di situ ada diketahui ARC, ARH, dan ARO. Maka kalau untuk menjadi glukosa atau C6H12O6 hasilnya menjadi 180. Kemudian ada volume. Di situ adalah volume dari larutan yaitu 500 ml. Sementara P-nya adalah 7,7 atm. Karena yang ditanyakannya adalah berapa gram glukosa, itu berarti mengacu pada jumlah partikelnya. Nah, jumlah partikel di sini berarti mengacu pada molaritas. Untuk itu kita cari dulu molaritasnya ya, dimana P sama dengan M kali R kali T. Kita masukkan angkanya, maka dapatlah M-nya sama dengan 0,3 molar. Akhirnya kita sampai pada penyelesaian terakhir. Kita ubah rumus molaritasnya ya menjadi gram per mR dikali 1000 per mililiter. Di sini gramnya adalah gram terlarut untuk glukosa, sementara mililiternya adalah untuk volume larutan. Maka didapat hasilnya 0,3 molar sama dengan gram per 180 dikali 1000 per 500. Hasilnya adalah gram glukosa sama dengan 27 gram. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Jika sudah paham, bisa kita lanjutkan untuk contoh soal yang berikutnya. Kita akan coba contoh soal berikutnya di channel DNA selanjutnya. Dah!